Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavina Jung dengan NIM 210607038. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul User Friendly Diameter Based Measurement Paper Sensor for Chloride yang diteliti oleh Tasangton dan kawan-kawannya pada tahun 2024. Anion klorida merupakan anion yang banyak ditemukan di alam. Anion ini memiliki banyak pemanfaatannya dalam kehidupan, salah satunya dapat bereaksi dengan kation Na+, membentuk garam natrium klorida. Namun, peningkatan jumlah klorida dalam air menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat karena masalah yang ditimbulkannya seperti menimbulkan berbagai kerusakan, bahkan kematian pada berbagai jenis tanaman, menimbulkan korosi pada berbagai peralatan baja, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta asupan klorida yang berlebih dapat menyebabkan penyakit hipertensi dan penyakit lainnya pada manusia. Metode yang biasa digunakan dalam deteksi klorida dalam air seperti titrasi volumetrik, spektrofotometrik, dan kromatografi ion. Namun, instrumen-instrumen ini memiliki kelemahan seperti membutuhkan peralatan laboratorium yang nilainya mahal, mengonsumsi reagen dalam jumlah besar, serta waktu analisis yang lama dan membutuhkan tenaga laboratorium yang terlatih. Oleh karena itu, peneliti menawarkan suatu instrumen sensor kertas portable dengan kelebihannya seperti pemantauannya dapat dilakukan secara langsung di lapangan, konsumsi reagen dalam jumlah rendah, batas deteksi yang rendah, selektif dan sensitif terhadap klorida, ekonomis, ringan, portable, mudah dibuat, dan sekali pakai. Untuk alat tambahan dapat dilihat pada slide. Sekarang kita masuk pada fabrikasi sensor kertas. Proses fabrikasi sensor kertas diilustrasikan pada gambar ini. Sensor kertas didesain menggunakan Microsoft PowerPoint dengan ukuran lingkaran berdiameter 3 cm. Selanjutnya, teknik pencetakan lilin digunakan menghasilkan penghalang hidrofobik pada kertas. Dapat dilihat pada gambar. Desain perangkat cetak pada kertas saring wetpen nomor 1 dengan ukuran 11 kali 8,5 inci menggunakan printer lilin. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kertas yang telah dicetak ditempatkan dalam oven udara panas dan dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 menit agar lilin meleleh dan membentuk penghalang hidrofobik. Kemudian, kertas tersebut dipotong menjadi sensor kertas individu sesuai dengan desain yang diinginkan. Selanjutnya, setetes 100 mikroliter larutan perak nitrat atau AgNO3 dengan konsentrasi 12,5 sampai 50 milimolar diaplikasikan pada zona uji atau zona hidrofilik pada perangkat dan dibiarkan mengering. Perangkat kemudian direndam dalam larutan buffer kromat dengan konsentrasi 50 milimolar dengan pH 7,2 dan dibiarkan mengering. Pada langkah ini, endapan-endapan merah coklat dari perak kromat diamati pada zona uji. Untuk menyelesaikan perakitan, perangkat kemudian disegel menggunakan film laminasi dengan lubang berlubang 3 mm di bagian atas film laminasi pada pengiriman sampel. Lihat pada gambar nomor 7. Proses ini menghasilkan perangkat berbasis kertas yang cocok untuk deteksi klorida. Untuk mendeteksi klorida, perangkat dicelupkan dalam larutan standar klorida atau larutan sampel air. Dalam kedua kasus tersebut, reaksi dibiarkan berlangsung pada sensor selama kurang lebih 3 menit. Pada langkah ini, larutan klorida berdifusi dalam gerakan melingkar ke arah tepi perangkat dan bereaksi dengan perak kromat yang diendapkan, sehingga menghasilkan pembentukan endapan putih di daerah perak klorida. Diameter endapan putih dapat diukur menggunakan program image atau penggaris untuk analisis klorida. Selanjutnya, untuk menyelidiki berbagai metode untuk pengendapan buffer kromat pada
sensor berbasis kertas yang mempengaruhi presipitasi seragam Ag2CrO4 pada kertas. Sebelum menyimpan buffer kromat, sensor kertas dilapisi dengan 100 mikroliter AgNO3 dengan konsentrasi 50 milimolar dan membiarkannya mengering. Metode pertama yang dilakukan dengan menambahkan setetes demi setetes larutan buffer kromat 50 mikroliter, 60 mikroliter, dan 70 mikroliter di tengah-tengah zona uji. Kemudian diamati bahwa ion CrO2- dengan kecepatan bereaksi dengan ion Ag+ telah diendapkan sebelumnya membentuk endapan Ag2CrO4 yang sebagian besar mengendap di sekitar tetesan individu CrO2- yang menghasilkan distribusi yang tidak merata di seluruh area pengujian yang dapat dilihat pada gambar A. Selanjutnya, metode pengendapan alternatif dievaluasi di mana buffer kromat 70 mikroliter diaplikasikan dalam satu tetes ke area uji yang ditentukan. Larutan tersebut menembus sebagian kertas, memulai proses pengendapan. Larutan yang tersisa dimiringkan untuk memungkinkan aliran ke seluruh zona perangkat kertas. Namun demikian, endapan masih menunjukkan cakupan yang tidak merata dapat dilihat pada gambar B. Dan pada gambar C dilakukan metode deposisi sehingga terdapat endapan coklat kemerahan di seluruh perangkat. Kemudian selanjutnya diselidiki dampak konsentrasi AgNO3 yang dimulai dari konsentrasi AgNO3 mulai dari 12,5 milimolar sampai 50 milimolar yang diendapkan pada zona uji sensor kertas pada analisis klorida. Konsentrasi AgNO3 yang berbeda memberikan intensitas warna coklat kemerahan berbeda dari endapan Ag2CrO4 pada sensor kertas. Pada konsentrasi 12,5 milimolar, endapan Ag2CrO4 menunjukkan intensitas coklat kemerahan yang lebih ringan karena pembentukan Ag2CrO4 yang lebih rendah persatuan luas dibandingkan dengan konsentrasi AgNO3 yang lebih tinggi yaitu 25 dan 50 milimolar. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mendeteksi 10 milimolar klorida yang menghasilkan pembentukan endapan putih AgCl pada semua perangkat. Diameter endapan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi AgNO3. Hal ini dapat dikaitkan dengan kepadatan lebih rendah dari Ag2CrO4 ketika konsentrasi yang lebih rendah dari AgNO3 yang digunakan, menghasilkan lebih sedikit Ag2CrO4 yang tersedia dan untuk bereaksi dan membentuk endapan AgCl. Zona uji dengan kerapatan Ag2CrO4 dengan konsentrasi klorida dibandingkan dengan kecepatan Ag. Diameter endapan putih meningkat sebagai fungsi konsentrasi klorida yang ditunjukkan pada gambar ini. Kurva meningkat dengan cepat dengan peningkatan konsentrasi klorida, menawarkan sensitivitas tertinggi di antara 3 konsentrasi AgNO3. Namun, sensitivitas yang tinggi harus dibayar dengan rentang kerja yang kecil, yaitu 1-75 milimolar. Konsentrasi AgNO3 yang lebih tinggi atau 50 milimolar menghasilkan sensitivitas yang lebih rendah, tetapi memberikan rentang linear yang lebih besar, sekitar 1,5 sampai 500 milimolar. Batas deteksi atau LOD yang didefinisikan sebagai konsentrasi klorida terendah
yang dapat dideteksi dengan andal dihitung berdasarkan deviasi standar intercept Y dari garis regresi kemiringan dan didapatkan nilai LOD 3,3 SD per S. Ini merupakan lokasi pengujian atau lokasi sampel berada di Chonburi, Thailand. Sekarang performa analitik keseluruhan dari sensor kertas yang dikembangkan dan perangkat berbasis kertas lainnya diuji klorida di tempat dibandingkan dan didemonstrasikan pada tabel 4, di mana sensor kertas yang dikembangkan merupakan satu-satunya sistem yang dapat menyediakan metode pengenalan sampel yang mudah digunakan hanya dengan mencelupkan sensor ke dalam sampel atau menggunakan pipet berbiaya rendah untuk analisis. Waktu analisis 3 menit dari sensor kertas, deteksi berbasis diameter yang dikembangkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perangkat kertas pembacaan berjarak linear bebas instrumen lainnya yang tidak dilaporkan, tapi biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil review jurnal ini adalah sensor kertas untuk analisis kinerja dalam air dengan performa serta kelebihan seperti cepat, sederhana, analisis langsung di tempat, dan mudah digunakan telah berhasil dikembangkan. Sensor ini dirancang untuk kemudahan penggunaan dengan menggunakan metode pengukuran berbasis diameter yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pengaris untuk kuantifikasi klorida. Ini merupakan referensi jurnalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.